welcome back to my channel. Nama aku Karista, dan di video hari ini aku bakal bagiin tips gimana cara menghentikan impulsive buying. Nah, impulsive buying itu adalah suatu kebiasaan yang bisa jadi sangat merugikan ya. Makanya itu kita perlu mengontrol kebiasaan ini. Sebelum aku kasih tips-tipsnya, aku mau jelasin sedikit apa sih impulsive buying itu. Jadi impulsive buying itu adalah suatu tindakan kita pengen beli sesuatu atau kita membeli sesuatu tanpa direncanakan dan tiba-tiba aja gitu kayak kita pengen beli padahal kita itu juga nggak perlu kayak gitu. Nah, biasanya impulsive buying ini tuh bisa terjadi dikarenakan oleh emosi sesaat atau pengalaman masa lalu, situasi tertentu, dan lain-lain. Nah, jadi kadang kebiasaan impulsif ini tuh yang bisa menyebabkan seorang menjadi shopaholic. Kalau kalian merasa akhir-akhir ini perilaku kalian itu menjadi sangat impulsif, nonton video ini sampai akhir karena aku bakal bagiin tips-tips supaya kita bisa menghindari kebiasaan impulsif buying ini. Oke, langsung aja aku bakal bagiin tips-tipsnya. Yang pertama, make a budget. Jadi kita bisa membuat perencanaan keuangan yang bisa membantu kita untuk mengetahui pengeluaran apa aja yang perlu dan yang nggak perlu. Jadi apa aja kebutuhan kita dan keinginan kita. Sebisa mungkin keinginan kita itu kayak berada dalam list yang paling bawah atau kita bahkan dihilangkan aja dari budget planning kita. Nah, waktu kita bikin budget planning ini, pastiin juga kita benar-benar ngikutin apa yang kita tulis ya di sana ya. Jangan sampai kita udah bikin budget planning tapi kita nggak ngikutin, jadi kayak percuma aja gitu loh. Jadi kalau misalnya ada suatu hal yang di luar daripada budget planning kita ini, ya kita jangan beli gitu. Oke, untuk tips yang kedua, sistem reward. Nah, kalau misalnya kita pas bikin budget planning, kita juga bisa menyisihkan sebagian kecil pemasukan kita untuk reward gitu loh. Nah, jumlahnya itu bisa disesuaikan sendiri. Ini tuh juga jangan sampai berlebihan ya. Ini tuh juga sebagai reward atas kemenangan kita untuk bisa mengontrol diri kita untuk nggak beli macam-macam gitu loh. Nah, jadi anggap aja ini tuh kayak suatu hadiah atas keputusan kita telah mengikuti budget planning kita selama ini. Yang ketiga, kita bikin wishlist. Nah, wishlist ini tuh juga menurut aku sangat membantu karena ini juga membantu aku waktu aku udah mulai spend terlalu berlebihan. Nah, jadi misalnya aku ngelihat sesuatu hal yang aku suka atau aku pengen, aku biasanya tulis dalam wishlist aku dan aku nggak langsung beli gitu loh. Nah, jadi kita tunggu dulu, jangan langsung dibeli, make a wishlist dan kita tuh tunggu sehari, 2 hari, seminggu. Jadi kalau misalnya kita tuh benar-benar pengen atau kita itu benar-benar butuh, baru kita boleh beli. Kalau misalnya kita mikir sampai besok, terus besok kita kayaknya nggak perlu gitu ya, jadi kita tuh nggak akan beli yang terlalu macam-macam gitu loh. Biasanya kalau misalnya kita tuh nunggu, kita tuh jadi nggak kebawa emosi lagi dalam berpikir kayak gitu ya. Jadi wishlist ini tuh bertujuan untuk memberikan waktu kita untuk berpikir apakah kita perlu barang ini, apakah harganya itu sesuai dengan budget. Dan dengan sistem seperti ini tuh aku bisa berhasil memotong pengeluaran yang nggak perlu dan aku jadi kayak nggak beli terlalu macam-macam gitu loh. Yang keempat, kalau misalnya kita pergi untuk belanja kayak misalnya belanja groceries ke supermarket atau kayak gimana gitu, kita bisa bikin shopping list. Ini juga sama seperti kita bikin budget planning kayak gitu loh. Kita bikin list keperluan apa aja yang kita harus beli saat itu dan stick to your list. Jangan kita beli macam-macam gitu loh. Kadang-kadang misalnya kita juga lagi di supermarket kayak gitu, kalau misalnya kita nggak ada listnya, kita tuh jadi bingung mau beli apa dan malah kita jadi beli barang yang macam-macam, malah di luar list kita, yang perlu malah jadi lupa gitu loh. Makanya shopping list ini tuh juga berguna supaya kita itu nggak beli terlalu berlebihan. Kita juga bisa membawa cash yang secukupnya, jadi jangan bayar pakai kartu supaya kita belanja nggak berlebihan. Oke. Yang kelima, jangan biarkan emosi mengontrol kita. Nah, seperti yang tadi aku udah bilang, kebiasaan impulsif buying ini itu juga berpengaruh pada emosi. Kadang-kadang kita itu emosi sesaat, terlalu seneng jadi pengen beli sesuatu, atau terlalu sedih kita itu pengen bikin hati kita tuh menjadi lebih baik dengan cara membeli sesuatu. Nah, ini tuh kebiasaan yang nggak boleh. Jadi belanja dengan pikiran yang tenang dan jernih supaya kita itu terhindar dari impulsif buying. Oke, yang selanjutnya, keenam, jangan terlalu kemakan sama yang namanya diskon atau sale. Ya, jadi siapa sih yang nggak suka diskon? Of course, we all love
sale. Kalau dengar kata sale itu bikin kita tuh kayak semangat menggebu-gebu waktu kita belanja kan. Nah, tapi ingat, walaupun itu lagi sale, itu lagi diskon, kalau misalnya itu barang yang kita nggak perlu banget, nggak usah dibeli gitu loh. Jadi jangan pikir sayang mumpung lagi diskon kayak gitu. Nah, kalau misalnya memang kita nggak perlu, ya sebisa mungkin kita juga jangan beli. Karena namanya diskon, nanti juga pasti bakal ada diskon lagi kok, nanti juga pasti bakal ada promo lagi kok. Kita bisa beli di saat kita memang butuh. Tapi kalau misalnya kita lagi nggak butuh, walaupun lagi diskon, jangan dibeli. Oke, yang ketujuh, stay away from the internet. Ngaku aja deh, kita itu kadang pengen beli sesuatu karena ngeliat di internet, ngeliat di sosial media, ngeliat ada orang pakai, pengen bagus, atau ngeliat iklan-iklan yang muncul di marketplace. Jadi kalau misalnya untuk membatasi diri, kita bisa menghindari sosial media dan kita bisa hapus aplikasi-aplikasi marketplace yang ada di handphone kita supaya kita itu nggak lapar mata, nggak gatel untuk scrolling, untuk ngeliat barang-barang yang sebenarnya kita nggak perlu, tapi jadi pengen gitu loh waktu kita ngeliatin itu. Jadi kalau kita mau detox from impulsive buying, stay away from the internet, hapus semua aplikasi-aplikasi marketplace karena itu bener-bener racun banget. Jadi itu tadi tips-tips supaya kita itu terhindar dari kebiasaan impulsive buying. Memang kalau kita membeli sesuatu itu tuh kita itu kayak merasakan suatu hal yang bikin kita itu happy ya. Oke, jadi itu tadi tips supaya kita bisa terhindar dari tindakan impulsive buying. I know shopping can be fun, buying things can be fun, tapi tetap kita harus bisa mengontrol kebiasaan itu supaya kita bisa terhindar dari masalah-masalah lainnya ya. Jangan sampai kita belanja terlalu berlebihan atau bahkan kita beli sesuatu hal yang nggak perlu dan cuman kayak ngabisin uang percuma gitu. Nah, jadi itu tadi. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian juga. Tungguin video-video aku yang selanjutnya. Thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Bye-bye!